Pemeriksaan bagian dada. Yang pertama kita lihat bagian dada, maaf ya Pak, kita angkat pakaiannya ke atas. Yang kita lihat di dada adalah simetris atau tidak, kiri dan kanan. Kemudian yang kita lihat juga adalah posisi trakea. Trakea berada di tengah-tengah tulang dada. Kemudian kita lihat pergerakannya kiri kanan sama. Setelah kita lihat apakah ada luka atau yang lainnya di daerah dada, kemudian langsung kita lakukan palpasi ya, kita perkusi, maksudnya kita lakukan batas-batas jantung dan paru ya, dari ICS 2 kita ini kan sampai ICS 5 ya. Kita lihat batas jantung dan paru. Kalau di kanan ini berarti paru-paru, kalau ke arah ICS 2 ke kiri berarti jantung. Bunyinya berbeda, bunyinya lebih redup. Oke. Kemudian selanjutnya baru kita lakukan palpasi, kita raba tulang iganya apakah ada krepitus ya, krepitasi ya, apakah ada yang patah atau yang mengalami keluhan sakit ya di daerah tulang-tulang iga atau tulang-tulang sternumnya. Kalau tidak ada berarti normal. Selanjutnya baru kita mendengarkan bunyi jantung ya. Mendengarkan bunyi jantung kita ada di 4 titik ya, sesuai dengan lokasi katup jantung. Yang pertama kita dengarkan di ICS 2 berarti ini di katup aorta ya, kita dengarkan bunyinya adalah loop dup ya, loop dupnya lebih kencang untuk loopnya ya. Kemudian katup aorta, kemudian di sebelah ICS 2 sebelah kiri itu adalah katup pulmonal. Kemudian selanjutnya katup tricuspidalis di ICS 3, kemudian di ICS 4 kita lihat ada katup mitral ya, katup mitral kita dengarkan bunyi normalnya hanya ada bunyi jantung 1-2. Kalau ada bunyi desisan berdesis, nah berarti ada murmur atau bunyi tambahan. Jadi itu adalah untuk bunyi jantung. Selanjutnya kita lihat untuk pernapasan, bunyi paru-paru kita bisa dengarkan yang pertama di atas trakea di sini, bunyi ininya ya, bunyi ininya. Kemudian bunyi suara napasnya harusnya bersih, tidak ada stridor atau tidak ada crackless. Kemudian bisa kita urutkan ke arah ICS juga, batas atas apek dari paru-paru. Kemudian kita bisa telusuri ke samping. Ya, semuanya biasanya adalah nilai suara normalnya adalah vesikuler. Boleh juga ke arah kiri. Jadi ke arah perifer paru semuanya adalah suara vesikuler. Kemudian selanjutnya baru kita lanjutkan dengan area abdomen ya, area abdomen. Kita buat, maaf ya Pak, kita buka, kita lihat abdomennya apakah ada abdomennya rata atau tidak, atau ada pembesaran ke salah satu sisi. Jadi ini abdomennya simetris, tidak ada bekas luka operasi, kemudian juga tidak ada striae. Striae itu adalah lipatan di kulit ya, biasanya pada ibu yang sudah melahirkan atau pada yang orang-orang yang obesitas. Kemudian tidak ada bekas operasi, tidak ada ini. Kemudian umbilikusnya juga tidak menonjol keluar. Kemudian selanjutnya setelah kita lihat, langsung kita lakukan auskultasi untuk menghitung bising ususnya ya. Bising ususnya kita hitung selama 1 menit penuh. Bisa kita telusuri dulu dari ini bagian bawah, dari kanan bawah ya, dari kanan bawah, kuadran kanan bawah, kemudian di kanan atas kita dengarkan. Baru nanti di terakhir kita lakukan perhitungan ya, perhitungan di salah satu yang jelas tadi kita lihat selama 1 menit.
Normalnya bising usus 3 sampai 5 sampai 30 kali per menit ya. Jadi kita hitung dalam 1 menit penuh. Nah, selanjutnya baru kita lakukan pemeriksaan lain, yaitu kita melakukan perkusi ya, perkusi abdomen. Kita ini kan apakah suara normal perkusi abdomen adalah timpani ya. Normalnya timpani. Kalau ada udara yang terperangkap berarti dia nanti akan lebih keras ya, ini bunyinya lebih nyaring. Kemudian setelah ini kita tekan, khususnya di daerah epigastrium kita tanyakan, Pak sakit? Nah, jadi kita mengecek apakah ada pembesaran ataukah ada nyeri di area abdomen. Kemudian selanjutnya kita palpasi yang selanjutnya adalah palpasi dalam, yaitu palpasi hepar. Jadi satu tangan diletakkan di ini di bawah. Nah, ini adalah di iga terakhir. Kemudian pasien tolong Pak menarik nafas dalam. Keluarkan Pak pelan-pelan. Terus lagi Pak. Keluarkan pelan-pelan. Normalnya hepar tidak teraba. Itu adalah normal. Kemudian yang satu lagi kita lakukan pemeriksaan untuk limpa. Sama di posisi yang sama tapi di sebelah kiri. Lagi Pak, tarik nafas dalam. Keluarkan. Tarik nafas dalam Pak. Keluarkan. Nah, normalnya limpa juga tidak teraba. Selanjutnya baru kita lakukan duduk Pak. Kita lakukan di belakang yaitu perkusi ginjal ya. Kita lihat kita cari di titik ginjal di belakang di ini sudut costovertebra. Ini sudut costovertebra, kemudian kita ini kan. Sakit nggak Pak? Tidak. Oke, berarti tidak ada peradangan atau tidak ada keluhan di ginjal. Kemudian kita ini di costovertebra kita ini kan. Sakit Pak? Tidak. Oke, ya tidak ada. Ini jalan lagi. Selanjutnya kita lihat di ekstremitas atas tadi ya. Kita lihat tangan kiri kanan bentuknya normal, tidak ada deformitas. Kemudian kita cek warna kulit tangan juga sama, merata. Kemudian kita cek turgornya. Turgornya kita cek dengan cara diinikan. Jadi kalau tidak ada yang turgornya elastis ya, kalau langsung hilang ya, bekas kita lakukan cubitan tadi dia langsung menghilang, itu berarti elastis. Kalau dia lambat berarti pasien kemungkinan mengalami turgornya jelek atau pasien mengalami dehidrasi. Kemudian kita lihat di kuku kita lihat warna kukunya dulu. Kuku warna normalnya adalah pink ya, tidak pucat, tidak kebiruan. Kemudian kita cek capillary refill time-nya, CRT-nya. CRT-nya normalnya kurang dari 2 detik. Kita tekan. Nah, warnanya putih. Pada saat kita tekan, kita lepas 1 2 langsung dia balik ke normal lagi. Jadi, kurang dari 2 detik berarti CRT-nya normal. Kemudian selanjutnya kalau di genitalia kita tanyakan kepada pasien apakah ada keluhan di genitalia, misalnya BAB berdarah, atau kalau pada perempuan apakah ada keputihan atau ada keluhan-keluhan lain yang di area genitalia. Selanjutnya baru kita lanjutkan ke area ekstremitas bawah atau kaki ya, sama seperti tadi. Ekstremitas bawah kita lakukan pemeriksaan sama ya, kita cek warna kulitnya sama atau tidak, kiri kanan, terus kakinya sama panjang atau tidak, ada deformitas atau tidak, kelainan bentuk kaki ya. Kemudian apakah membengkak, misalnya ada asam urat atau tidak yang membengkak di kaki. Kemudian apakah kakinya udam atau tidak, caranya kita tekan. Di tibia misalnya kita tekan 10 detik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau tidak ada yang cekungan atau membekas berarti pasien tidak udem. Atau di daerah ini ya, punggung kaki ya, dorsalis pedis kita tekan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tidak ada. Kemudian di kiri kanan juga kita cek. Atau di mata kaki juga sama kita cek ya. Tekan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tidak ada. Jadi tidak ada udem. Tidak ada deformitas. Kemudian tidak ada pembengkakan di kaki. Selanjutnya kita
lakukan kekuatan otot kaki ya. Kita ini kan yang pertama angkat Pak, angkat kaki kanan Pak, angkat, tahan Pak. Ini kalau pasien bisa menahan seperti ini, berarti kekuatan otot kakinya 5. Terus satu lagi, angkat Pak. Kita tahan sedikit langsung turun dia, langsung terjatuh, berarti itu 4. Angkat Pak. Belum kita tahan dia sudah jatuh sendiri, berarti 3. Kemudian 2, angkat Pak, nggak bisa. Dia cuma bisa geser Pak, geser masih bisa, berarti itu 2. Kemudian 1, dia nggak bisa menggeser, tapi kita bisa rasakan masih ada tonus ototnya, ya masih kenyal ya, tonus ototnya masih kenyal, itu 1. Kalau 0 berarti sama sekali tonus ototnya pun sudah tidak ada. Biasanya seperti daging ayam ya, daging ayam yang sudah lama dipotong, jadi tidak ada tahanan di dalam ototnya. Itu adalah untuk kekuatan otot. Kemudian tangan tadi juga sama, tangan kekuatan otot tangan kita ini kan salaman ke pasien, tarik. Kalau pasien bisa menarik, berarti sama. Ini adalah kekuatan ototnya 5. Kemudian kalau kita tarik sebentar, terus pasiennya nggak kuat, langsung ini langsung lemah, berarti 4. Kemudian belum kita tarik juga pasiennya sudah lemah, berarti 3. Nggak bisa angkat tangan di ini, dia nggak bisa angkat tangan, cuma menggeser saja, berarti 2. Nggak bisa sama sekali bergerak, berarti 1, tapi ototnya masih kita bisa rasakan tonusnya. Kemudian kalau yang tonusnya tidak berkurang berarti 0. Kemudian selanjutnya baru kita periksa refleks ya. Refleks pertama yang kita periksa di telapak kaki ya. Refleks Babinski ya. Nilai normalnya adalah negatif. Jadi nilai normalnya adalah negatif, dia bergerak ke arah mendorong ya, ke arah luar. Kemudian selanjutnya kita lakukan yang terakhir adalah refleks patella. Silakan Pak, duduk Pak. Duduk, kakinya menggantung Pak. Nah, kemudian Bapak tolong menoleh ke kiri. Jadi menoleh ke kiri, kemudian kita ini kan di bawah dari patella ya. Jadi normalnya dia positif ya. Kemudian selesai. Setelah selesai kita lakukan pemeriksaan, kemudian kita sampaikan kepada pasien, nanti ditambah juga dengan pemeriksaan tanda-tanda vital ya, seperti yang sudah diajarkan sebelumnya. Nanti kita sampaikan hasil dari pemeriksaan tadi, apa yang kita temukan, misalnya apakah ada luka atau ada sesuatu yang kelainan di tubuh pasien, dari kepala tadi sampai ke kaki ya. Demikian kita sudah selesai ya Pak melakukan pemeriksaan. Silakan Bapak istirahat kembali. Kalau nanti memerlukan bantuan, silakan Bapak menekan bel yang ada di atas tempat tidur. Selamat siang ya Pak. Siang. Nah.